Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat Agung Sedayu semuanya? Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 38 Bab 1. Tetapi Kitambak Wedi tidak dapat menyembunyikan kenyataan yang terjadi. Kedua kawannya menjadi semakin terdesak dan teka-teki yang meliputi benaknya tentang pasukan kecilnya yang seolah-olah hilang dihembus angin prahara. Kitambak Wedi menjadi ragu-ragu. Kalau ia memaksa diri untuk menundukkan Argapati yang telah terluka itu, maka apakah yang terjadi bukan sebaliknya? Yang mengejarnya kini adalah pertanyaan tentang pasukan kecilnya. Bahkan kemudian ia mengambil kesimpulan, pasti ada seseorang yang dengan rahasia membantu Argapati. Mungkin seorang atau dua orang, tetapi mungkin sepasukan. Kalau mereka kemudian datang mengepung aku, maka keadaan akan menjadi sulit. Apalagi kalau mereka berhasil menangkap aku, maka kemenangan yang didapat Sidanti akan buyar tanpa arti. Akhirnya, Kitambak Wedi terpaksa mengambil keputusan yang betapapun sakitnya. Ia terpaksa melepaskan tekadnya yang bulat untuk membunuh Argapati. Meskipun dendam yang terungkat kembali sejak beberapa puluh tahun yang lampau masih tetap menyala di dalam hatinya, tetapi ia tidak boleh kehilangan akal. Ia tidak boleh terjerumus dalam kesulitan didorong oleh perasaannya. Bagaimanapun juga, ia harus tetap sadar dan mempergunakan nalarnya. Karena itu, maka Kitambak Wedi itu pun mengambil suatu keputusan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Melarikan diri. Betapapun liciknya orang itu, ketika tiba-tiba saja ia melompat mundur. Seleret sinar yang hitam mengkilat meluncur ke dada Argapati. Untunglah, bahwa meskipun Argapati telah terluka, tetapi ia masih memiliki kelincahan bergerak, sehingga ia masih mampu menggerakkan tombaknya, menghantam sinar yang terbang seperti petir di udara. Terdengar suara berdentum, disusul oleh gemerincingnya sebuah gelang-gelang yang jatuh di atas batu-batu cadas. Namun Kitambak Wedi mampu memanfaatkan saat yang pendek itu. Selagi perhatian Argapati terpusat kepada gelang-gelangnya yang terbang menyambar dada, maka saat itu dipergunakannya sebaik-baiknya. Dengan cepatnya, hampir secepat gelang-gelangnya ia melompat dan berlari meninggalkan gelanggang. Kedua kawan-kawan terkejut melihat Kitambak Wedi tiba-tiba saja meninggalkan gelanggang. Sejenak mereka kehilangan akal, dan karena itulah, maka perlawanan mereka menjadi semakin lemah. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, maka sebuah sengatan yang nyeri telah menggetarkan jantungnya. Sesaat mereka menyadari, bahwa hampir bersamaan mereka telah terluka. Tetapi mereka tidak kuasa lagi untuk melawan. Para pengawal dari Menoreh itu dapat mempergunakan keadaan sebaik-baiknya. Yang terjadi kemudian adalah terlampau mengerikan. Kedua orang itu hampir bersamaan pula memekik tinggi, ketika dada mereka sekali lagi disobek oleh ujung senjata lawan. Dan hampir bersamaan pula mereka terhuyung-huyung, dan selanjutnya jatuh tersungkur di tanah. Argapati masih berdiri di sisi sepasang pucang kembar sambil menggenggam tombaknya. Debar di dadanya masih menghentak-hentak, serasa akan meledakkan jantung. Kemarahan, kebencian, dan dendam menyala-nyala di hatinya. Tetapi ia tidak berdaya untuk melepaskan, karena Kitambak Wedi telah hilang dari pandangan matanya menyusup ke dalam rimbunnya dedaunan. Dorongan perasaannya ingin membawanya untuk mengejar orang tua yang telah terlampau banyak menyakitkan hatinya itu. Bukan baru kemarin atau kemarin dulu, bukan baru sepekan dua pekan, tetapi sejak berpuluh tahun yang lampau, sepanjang umur Sidanti itu sendiri. Tetapi pengalaman dan kematangan telah mengekangnya. Ia menyadari bahaya yang tersembunyi di balik rerungkudan itu. Gelang-gelang besi Kitambak Wedi meluncur terlampau cepat mengarah ke sasarannya. Bahaya itu tidak boleh diabaikan, sehingga betapapun nafsunya melonjak-lonjak, tetapi ia tidak mengejar setan tua yang licik itu. Ketika ia melihat dua orang teman Kitambak Wedi tersungkur di tanah, hatinya berdesir.
Demikian liciknya orang itu, sehingga kawannya sendiri pun telah dikorbankannya. Ia sadar, ketika melihat Kerti dan kedua kawannya mendekatinya. Dengan nada rendah Kerti bertanya, "Ki Gede terluka?" Baru pada saat itulah, seolah-olah pembuluh darah Ki Argapati dijalari oleh perasaan pedih dan nyeri dari dadanya. Selama ia berkelahi, ia sama sekali tidak merasa betapa pedihnya luka di dadanya itu. Namun ketika lawannya telah hilang, maka perasaan sakit itu tiba-tiba saja tumbuh dan mencekamnya. Perlahan-lahan Ki Argapati mengangguk, "Ya, aku terluka." Kerti melihat darah meleleh dari luka di dada itu mewarnai baju, ikat pinggang kulit, dan kain panjangnya. "Luka itu cukup parah, Ki Gede," desis salah seorang kawan Kerti. Ki Gede menoreh tidak menjawab. Kelelahan dan darah yang mengalir membuatnya menjadi terlampau lemah. Tiba-tiba saja ia terhuyung-huyung dan terpaksa berpegangan pada tangkai tombaknya. "Ki Gede," Kerti terkejut. "Aku memerlukan pertolonganmu, Kerti," desis Ki Gede. Dengan tergesa-gesa Kerti menghampirinya. Tangan Ki Gede yang gemetar segera melingkar di leher Kerti sambil bergumam lirih, "Aku terlampau bernafsu melawan Tambak Wodi, kau mempunyai sesuatu yang dapat menahan arus darahku ini." "Ya, ya Ki Gede. Aku selalu membawanya di dalam peperangan," sahut Kerti. Ki Gede menoreh itu segera dipapahnya menepi, dan didudukkannya di atas rerumputan. Dari kantong ikat pinggang kulitnya, Kerti mengambil seberkas ramuan kering yang kemudian dikunyahnya. Dengan obat itulah ia mencoba menahan arus darah dari luka Ki Gede menoreh. Tetapi luka itu cukup parah dan darah yang mengalir agak deras sehingga obat itu tidak terlampau banyak dapat menolongnya. Karena itu, maka dada Kerti pun menjadi berdebar. Darah masih saja mengalir, dan Ki Argapati menjadi semakin lemah karenanya. Ki Argapati sendiri pun menyadari keadaannya. Karena itu, maka ia berusaha untuk tidak bergerak-gerak lagi, supaya darahnya tidak semakin banyak mengalir dari lukanya. Perlahan-lahan terdengar Argapati berdesis, "Bagaimana Kerti, apakah obatmu dapat berpengaruh atas aliran darah luka itu?" Kerti menjadi agak ragu-ragu menenteramkan hati Argapati. Ia menjawab, "Ya, Ki Gede. Agaknya obat itu akan dapat menolong sekedarnya." Tetapi Ki Gede tidak dapat dihiburnya dengan cara itu. Terdengar suara tertawanya perlahan sekali. Katanya, "Agaknya obatmu kurang baik, Kerti. Tetapi itu bukan salahmu. Kau sudah berusaha. Kalau usaha itu tidak berhasil, maka kita sudah tidak dapat dipersalahkan lagi. Tetapi obat itu berpengaruh juga, Ki Gede. Sedikit sekali. Tetapi baiklah. Cobalah obatmu itu terus." Kerti pun mengunyah obat-obat itu semakin banyak. Semua persediaan yang ada padanya. Kemudian diusapkannya pada luka Ki Argapati. Namun meskipun demikian, darah Ki Argapati masih saja mengalir dari lukanya. Pengaruh obat itu ternyata hanya kecil sekali. Sehingga dengan demikian, Kerti dan kedua kawannya pun menjadi cemas. Sebaiknya Ki Gede segera kembali. Argapati yang lemah itu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan sekali ia bertanya, "Kemana aku harus kembali, Kerti?" Kerti terdiam sejenak. Ia telah mendengar pula tanda-tanda yang kurang menyenangkan, dan mereka yang berada di bawah pucang kembar itu tidak tahu, apakah yang sebenarnya terjadi di padukuhan induk menoreh. "Mungkin aku sudah tidak akan dapat melihat rumah itu lagi," desis Argapati. "Tidak, Ki Gede. Kita akan kembali pada suatu saat, seandainya kali ini kita tidak dapat bertahan. Tetapi kita sudah menentukan tempat yang baik bagi pasukan kita, apabila kita terpaksa mengundurkan diri." Bukankah pesan Ki Gede berbunyi demikian, meskipun saat itu kita sama sekali tidak pernah membayangkan, bahwa kita akan mengalami bencana ini? Ki Gede tidak menjawab. Diangkatnya wajahnya yang pucat. Ditatapnya daun pucang yang bergerak-gerak ditiup angin. "Pohon ini sudah jauh berubah," desisnya di dalam hati. "Kini daunnya sudah semakin jarang, dan batangnya pun pasti akan segera rapuh." Beberapa puluh tahun yang lampau, sepasang pucang itu tampak tegak perkasa, seolah-olah tidak akan pernah mengalami hari-hari tuanya dan yang kemudian akan lenyap untuk seterusnya. Sekali lagi Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dikenangkannya masa-masa mudanya. Dengan penuh dendam ia berperang tanding di bawah pucang itu. Tetapi ia masih muda. Kini ia menjadi semakin tua,
seperti sepasang batang pucang itu pula. Ki Gede itu berpaling, ketika ia mendengar Kerti berkata, "Marilah, Ki Gede. Kita berusaha untuk menemukan pasukan menoreh dimanapun berada. Kita akan melihat, apakah mereka masih berada di padukuhan induk atau tidak, dan kita akan mencari di mana mereka mengundurkan diri seandainya mereka terpaksa terdesak." Tanda-tanda yang aku dengar agaknya tidak menyenangkan. Kerti menganggukkan kepalanya. Ia pun sadar akan hal itu. Tetapi ia berkata, "Kita masih harus meyakinkan. Mungkin pasukan menoreh terdesak, tetapi kemungkinan untuk menemukan keseimbangannya kembali dapat saja terjadi." Argapati mengangguk. Tetapi ia berkata, "Aku sudah lemah sekali. Kalau darah ini tidak segera dapat dihentikan, maka aku akan kehabisan. Kau tahu, akibat dari seseorang yang kehabisan darah." "Ya, Ki Gede, tetapi kita juga tidak dapat tinggal di sini terus-menerus tanpa berbuat sesuatu." "Terserah kepadamu, Kerti." Kerti mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua kawannya berganti-ganti. Ia menyadari bahwa membawa Ki Gede itu sama sekali bukan tugas yang ringan. Sepanjang jalan mungkin akan ditemuinya orang-orang Sidanti, atau bahkan Ki Tambakodi. Apalagi mereka bertemu dengan Ki Tambakodi, sedang Ki Gede berada dalam keadaan demikian, maka yang akan terjadi sudah dapat dibayangkannya. "Tetapi kita harus berusaha," namun kata-kata itu tidak terucap. Kedua kawannya agaknya dapat mengerti perasaan yang berada di dalam dada Kerti. Salah seorang dari mereka berkata, "Marilah. Kita harus segera secepatnya." Serentak mereka bergeser maju. Mereka akan mengangkat Ki Gede dan membawanya mencari pasukan menoreh. Tetapi salah seorang dari mereka bertiga harus bebas, sehingga apabila datang bahaya setiap saat, maka seorang yang bebas itu akan dapat berbuat lebih dahulu untuk melindungi kawan-kawan yang lain, dan terutama Ki Gede yang sedang terluka itu. "Biarlah kami berdua yang mengangkatnya," berkata salah seorang dari mereka kepada Kerti. "Kau berjalan di depan. Kau harus berusaha melindungi kami." Kerti mengangguk. "Baiklah," jawabnya. Tetapi sebelum mereka menyentuh Ki Gede menoreh, yang menjadi semakin lemah itu, tiba-tiba seperti disengat lebah mereka serentak meloncat berdiri. Senjata-senjata mereka segera siap di tangan untuk menghadapi setiap kemungkinan. Dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan, mereka melihat sesosok tubuh di dalam bayangan dedaunan. Selangkah-selangkah ia maju, semakin lama semakin nyata. Kerti dan kedua kawannya menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka merenggang. Setapak, Kerti melangkah maju. Dari mulutnya terdengar pertanyaan, "Siapa kau?" Orang yang baru datang itu tertegun. Tetapi tidak segera terdengar jawaban dari mulutnya. Wajah Kerti dan kedua kawan-kawan menjadi semakin tegang. Mereka berdiri tegak, membelakangi Ki Argapati yang menjadi semakin lemah dan berbaring di atas rerumputan. Dengan senjata di tangan masing-masing, mereka siap menghadapi setiap kemungkinan. Setapak lagi Kerti melangkah maju sambil bertanya, "Siapa kau?" Orang itu pun maju selangkah pula. Tetapi Kerti masih belum dapat memandang wajah orang itu dengan jelas dalam keremangan cahaya bulan yang semakin rendah di ujung barat. "Siapa kau, dan apa maksudmu?" Pertanyaan Kerti menjadi semakin keras. "Namaku Gupala," jawab orang itu. Kerti dan kedua kawannya mengerutkan kening mereka. Mereka belum pernah mendengar nama itu. Karena itu, ingatan mereka segera hinggap kepada orang-orang liar yang telah membantu Ki Tambakodi berkelahi melawan Ki Argapati. Apakah ia termasuk salah seorang dari mereka, atau justru orang yang khusus mendapat tugas dari Ki Tambakodi? Pertanyaan itu telah mengetuk dada ketiga orang itu. "Apakah maksudmu, kau belum menjawab?" desak Kerti. Orang itu menghela nafas. Setapak ia maju. Kerti dan kawan-kawan menjadi semakin bersiaga. Tetapi ternyata orang yang datang itu sama sekali tidak membawa senjata. Seandainya ia kehilangan pedangnya, maka pasti masih membawa rangkanya di lambungnya. Tetapi orang itu sama sekali tidak berkesan bahwa ia bersenjata. "Maafkan," berkata orang itu, "aku membawa sesuatu untuk Ki Gede menoreh." Dada Kerti dan kedua kawannya berdesir. Bahkan jawaban yang didengar pula oleh Ki Gede menoreh yang terluka, telah sangat menarik perhatiannya. Obat untuk mengobati lukanya. "Apakah yang kau bawa?" bertanya Kerti.
Jawaban itu telah membuat mereka yang mendengarnya terkejut. Orang itu sama sekali belum dikenalnya. Dalam keadaan itu, tiba-tiba ia datang menawarkan obat untuk menyembuhkan luka-luka di dada Ki Argapati. Itulah sebabnya, maka kecurigaan Kerti menjadi semakin meningkat. Tiba-tiba saja ia tidak mau memperpanjang waktu lagi, karena ia tahu, bahwa luka Ki Gede benar-benar harus segera mendapat perawatan. Maka katanya, sebutkan orang yang menyuruhmu datang dengan membawa racun itu. Jangan kau sangka, bahwa kami terlampau bodoh untuk menyerahkan nyawa kami kepada orang-orang yang tidak kami kenal. Oh, jawab orang itu, sama sekali bukan. Bukan racun, tetapi aku membawa obat dari ayahku. Ayahku tahu benar, bahwa Ki Gede sedang terluka. Itulah sebabnya, aku harus datang untuk menyerahkan obat itu kemari. Siapakah ayahmu? Bertanya Kerti. Kiai Garit. Sekali lagi Kerti dan kawan-kawan mengerutkan keningnya. Nama itu pun sama sekali belum pernah mereka dengar. Sehingga karena itu, maka Kerti berkata, jangan terlampau banyak bicara. Waktuku terlampau sedikit. Sekarang aku terpaksa membawamu untuk sementara. Kalau ternyata kau benar-benar tidak bersalah, aku akan melepaskanmu. Apakah maksudmu? Bertanya orang itu. Kau terlampau mencurigakan. Karena itu, kau harus ikut kami. Jangan melawan, supaya kami tidak berbuat terlampau kasar. Kerti pun kemudian berpaling kepada kawan-kawan, marilah kita bawa Ki Gede ke induk pasukan. Biarlah orang ini aku bawa pula bersama kita. Tunggu, potong orang itu, apapun yang akan kalian lakukan atasku, terserahlah. Tetapi aku minta obat ini dapat kalian taburkan di atas luka itu, supaya Ki Gede tidak kehabisan darah. Bersambung 38 bab 2. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.